Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelas Teknik Elektro kelas C, mata kuliah Signal Processing dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Fahmi Ardiansyah dengan NIM 52412300004. Saya Nathan Maulana dengan NIM 524123026. Saya Yusra Uli Akbar dengan NIM 524323026. Nah, di sini jadi kami akan merepresentasikan hasil dari uji coba kami yang dimana pertama itu adalah mengubah dari jenis suara, dua jenis suara, yaitu suara orang berbicara dan suara genset, berubah menjadi sinyal continuous, lalu mendesain sinyal konvolusi, sinyal low pass filter, sinyal high filter, dan merubahnya menjadi sinyal digital. Berikut penjelasan dari beberapa hasil prompting kami. Baik, pada persiapan awal di sini terdapat CLC, clear, dan close all. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja fungsinya. Untuk CLC itu fungsi untuk menghapus semua teks di command window atau di layar konsol agar bersih. Kemudian di sini ada clear. Fungsi clear di sini untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace atau memori RAM di MATLAB dari running program sebelumnya. Kemudian yang terakhir di sini ada close all, yaitu fungsinya menutup semua jendela figur ataupun grafik yang sedang terbuka. Kemudian kita masuk ke dua file audio. Di sini terdapat dua file audio, yaitu suara orang berbicara dan suara knalpot dan suara mesin genset. Untuk fungsinya sendiri, audio rate ini berfungsi untuk membaca file audio. Outputnya 2, nilai amplitude suara atau X1 dan X2 dan kecepatan samplingnya dalam satuan Hz. Yang IF Fs1 sama dengan Fs2 adalah logika kondisi. Tanda ini adalah artinya tidak sama dengan. Jika sampling frekuensi kedua file berbeda, program akan memunculkan pesan error dan berhenti. Jika sama, nilainya disatukan ke dalam variabel fs. Kemudian n. Ini n. Kemudian di sini ada if size buka kurung x1, 2 sama dengan 2, x1 sama dengan min buka kurung x1, 2. Di sini size buka kurung x1, 2 mengecek ukuran matriks x1 pada dimensi kedua kolom. Jika ada dua kolom berarti audionya stereo atau kiri dan kanan. Pada min buka kurung x1, 2 yaitu mengambil rata-rata dari kedua kolom tersebut untuk menjadikannya satu kolom saja atau mono. Proses ini diulang persis untuk x2 di baris selanjutnya. Kemudian kita masuk ke time vector. Di sini terdapat T1 sama dengan 0,2 length buka kurung x1 kurang 1 tutup kurung garis miring fs. Kemudian ada T2 sama dengan buka kurung 0,2 length buka kurung x2 tutup kurung x kurang 1 garis miring fs. Pada length buka kurung x1 menghitung total jumlah titik data pada audio. Kemudian buka garis miring fs yaitu membagi urutan angka tersebut dengan sampling frekuensi untuk mendapatkan waktu aktual dalam satuan detik. Sumbu x atau waktu ini dinamakan T1 dan T2. Kemudian kita masuk ke interpolasi continuous. Pada line space yaitu membuat vektor waktu baru atau T1 garis bawah kon dari 0 sampai nilai titik terakhir atau T1 atau N dengan jumlah titik 10 kali lipat lebih banyak atau 10 length buka kurung X1. Kemudian interp 1 yaitu interp 1 sp-line mengisi data-data kosong di vektor waktu yang baru memanjang tersebut menggunakan pendekatan matematis kurva mulus atau sp-line interpolation sehingga sinyal X1 garis bawah kon terlihat kontinu atau tidak patah-patah. Proses ini diulang untuk X2.
Kemudian figur. Figur ini fungsi untuk membuka jendela grafik baru. Kemudian subplot buka kurung 211 fungsi untuk membagi jendela grafik menjadi 2 baris, 1 kolom dan menempatkan grafik ini di posisi ke-1 atau atas. Kemudian ada plot, fungsinya untuk menggambar grafik 2 dimensi atau waktu dengan amplitudo. Kemudian sini ada title, yaitu dengan memberi judul grafik. Di sini judulnya representasi kontinu suara 1. Kemudian ada grid on, fungsi untuk menyalakan garis bantu kotak-kotak di belakang grafik. Proses ini diulang untuk suara 2 di subplot buka kurung 212 atau posisi bawah. Kemudian kita masuk ke nomor 4, yaitu konfigurasi ke sinyal K. Untuk ini konfi buka kurung X1 X2 yaitu melakukan operasi matematika konvolusi pada kedua sinyal waktu distrik. Hasil penggabungannya disimpan sebagai K. Kemudian max buka kurung F K yaitu mencari nilai absolut atau positif paling besar di dalam K. Kemudian K garis miring fungsi untuk membagi seluruh isi sinyal K dengan nilai maksimum tadi. Ini disebut normalisasi. Tujuannya agar amplitudo maksimal sinyal tetap di rentang -1 hingga 1 untuk mencegah suara pecah atau clipping. Kemudian di sini ada TK. TK di sini sama dengan 0,2 length K minus 1 per Fs. Kemudian figur sama dengan plot buka kurung TK K. Kemudian ini titel sinyal K atau hasil konvolusi. Ini adalah judulnya. Kemudian sini ada sinyal hasil konvolusi. Sinyal hasil konvolusi jumlah datanya memanjang atau tepatnya length buka kurung X1 tambah length X2 kurang 1. Jadi kita harus membuat sumbu waktu baru bernama TK, lalu diplot. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada nomor 5 yaitu fast Fourier transform sinyal K. N sama dengan length dalam subjek K. N itu sama dengan total sampel sinyal atau konvolusi. N itu sama dengan total sampel sinyal konvolusi. Sedangkan fast Fourier transform atau FFT tadi itu fungsinya mengubah data sinyal kawasan waktu menjadi kawasan frekuensi. Output XK berupa deretan kompleks. Lalu ada P2 sama dengan absolut XK per N. Lalu half N sama dengan floor N per 2. Absolut XK per N ini maksudnya menghitung magnitudo atau besaran dari bilangan kompleks tadi dan membaginya dengan total sampel N agar nilainya kembali ke skala aslinya. Disimpan sebagai F2 atau spektrum dua sisi. Pada floor N per 2 itu mencari titik tengah, data dibulatkan ke bawah jika ganjil. Di fast Fourier transform, separuh data terakhir hanyalah cermin dari separuh data pertama, jadi tidak perlu dianalisis. Lalu pada P1 sama dengan P2 1 bagi half N tambah 1 dan P1 2 dibagi N kurang 1, 2 kali P1 2 dibagi N kurang 1. Yang dimaksudnya pada P2 1 dibagi half N tambah 1 ini hanya mengambil data dari indeks ke 1 sampai titik tengah. Maksudnya ini spektrum satu sisi dinamakan P1. 2 kali P1 itu karena separuh energinya dibuang atau data cerminan tadi. Jadi kita harus mengalihkan amplitudo data yang tersisa dengan dengan angka 2 kecuali data pertama atau DC offset agar nilai amplitudonya akurat. Baru F sama dengan Fs dikali 0 dibagi half N per N. F itu sama dengan membuat sumbu X berupa deretan frekuensi dalam satuan Hertz. 20 kali log 10 itu maksudnya mengubah nilai amplitudo menjadi satuan desibel atau dB. Plus epsilon di sini itu menambahkan nilai sangat kecil epsilon ke P1 untuk menghindari error pembagian dengan 0 secara operator logaritma. Lalu ada Xlim 0 Fs per 2 itu membatasi tampilan sumbu X hanya dari 0 Hz hingga batas Nyquist Fs per 2. Lanjut ke identifikasi parameter.
pada M garis bawah M underscore min dalam subjek K dan M max sama dengan max dalam subjek K. Itu maksudnya mencari nilai amplitudo terendah yaitu min dan tertinggi yaitu max pada sinyal waktu K. Dan tilde index underscore min sama dengan min subjek P1 dan F underscore min sama dengan F dalam subjek indeks per min. Itu max P1 itu mencari puncak magnitudo frekuensi paling tinggi. Tanda tilde artinya kita mengabaikan nilai amplitudonya. Kita hanya butuh dua variabel kedua yaitu indeks posisinya atau indeks max. F indeks max itu mencocokkan indeks posisi tadi dengan array frekuensi F untuk mendapatkan nilai frekuensi dalam hertz. Lalu F print di sini identifikasi sinyal, amplitudo dan lain-lain itu F print itu sendiri artinya mencetak teks ke command window. Tanda garis miring N itu adalah enter atau baris baru. Persen %F itu adalah tempat khusus atau placeholder yang nantinya akan diisi oleh angka desimal dari variabel di sebelahnya seperti M min, M max dan lain-lain. Masuk ke low pass filter pada FC underscore LP sama dengan Fs per 2 dibagi 2 itu maksud dari FC per LP itu sendiri menentukan cut off frekuensi atau frekuensi potong. Di sini ia dipotong di seperempat sampling rate yaitu setengah dari batas Nyquist. Pada WN per LP itu sama dengan FC underscore LP per Fs per 2. Di mana maksud dari WN itu sendiri itu fungsi filter MATLAB mengharuskan batas frekuensi dinormalisasi antara angka 0 hingga 1. Maka FC underscore LP dibagi lagi dengan batas Nyquist. Orde sama dengan 6 itu tingkat kerumitan filter. Orde 6 berarti lereng potongannya cukup tajam. Lalu pada butter loop atau lalu pada B underscore LP sama dengan butter orde WN per LP low dan K per low K underscore low sama dengan field B underscore LP K. Yang dimana maksudnya butter titik low itu mendesain IR agar butter filter tipe low pass meloloskan frekuensi rendah menghasilkan dua konvensi polinomial B Pas aja. nggak bisa di pause, nanti tinggal dipotong aja dikit aja itu. Iya, nanti kan potong-potong aja berarti dikit. Iya, dan nanti kalau mau gabung-gabung langsung, pening juga kok. Apa sih? pada butter titik low itu mendesain IR atau butterworth filter tipe low pass meloloskan frekuensi rendah menghasilkan dua konvensi polinomial yaitu B underscore P dan A underscore P. Field itu sendiri menerapkan filter tersebut ke sinyal K. Fungsi ini itu menyaring sinyal maju lalu menyaringnya mundur. Tujuannya agar gelombang sinyal yang keluar itu tidak mengalami pergeseran fase, tetap sinkron waktunya. Lalu pada bagian ini itu sisa barisnya ini hanya persis dengan section 5 tadi, yaitu meloloskan plot fast Fourier transform. Tapi kali ini untuk mengecek apakah underscore low itu benar-benar sudah tidak memiliki frekuensi tinggi lagi. Nah, lanjut ke high pass filter. Pada high pass filter ini sebenarnya logikanya sama persis dengan section 7 tadi. Bedanya tipe filternya itu adalah high, meloloskan frekuensi tinggi atau treble, dan batas normalisasi cut off-nya memakai parameter HP. Hasil penyaringan masuknya ke underscore high. Saja. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian 9 yaitu normalisasi atau amplitude. Pada bagian 9 ini program melakukan proses penyesuaian amplitudo atau normalisasi sinyal, di mana sinyal yang digunakan itu adalah kalau dan KH. Kalau garis bawah lo ini adalah sinyal dari hasil dari low pass filter, yaitu sinyal yang hanya melewatkan frekuensi rendah dari sinyal K. Sedangkan untuk sinyal K garis bawah ini adalah sinyal hasil dari high pass filter, yaitu sinyal hanya melewati frekuensi tinggi dari sinyal K. Yang mana dengan kata lain sinyal K itu sebelumnya
bisa kita katakan atau dipisahkan menjadi dua bagian frekuensi, yaitu frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Setelah dipisahkan, kita dapat menggunakan kata perintah seperti yang pada video ini, seperti yang saya tampilkan. Perintah ini bertugas untuk membagi seluruh amplitudo dengan nilai amplitudo yang tinggi atau yang terbesar dari sinyal tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sendiri adalah agar nilai amplitudo sinyal berada pada rentang -1 sampai 1. Di mana hal ini penting agar sinyal tidak terlalu besar ketika nantinya dikonversi menjadi sinyal digital. Nah, jika normalisasi ini tidak dilakukan, maka amplitudo sinyal bisa melebihi batas sistem digital sehingga dapat menyebabkan distorsi atau clipping pada audio. Yang ke-10 yaitu konversi ke digital 16 bit. Program atau kata perintah bagian 10 ini bertugas untuk melakukan konversi sinyal menjadi format digital 16 bit. Di sini kita menggunakan kata perintah seperti yang ada di tampilan layar ya. Di kata perintah tersebut ada beberapa perintah atau kode yang mungkin terdengar asing, yaitu yang pertama adalah INT16. Apa tuh INT16? INT16 sendiri digunakan untuk mengubah tipe data sinyal menjadi bilangan bulat 16 bit, yaitu dalam bentuk sinyal audio digital. Format 16 bit ini berarti sampel sinyal dipresentasikan menggunakan 16 bit data. Adapun selain INT16 itu adalah angka sebanyak 32767. Nah, angka atau nilai ini merupakan batas dari maksimum bilangan pada sistem selain 16 bitnya ini. Di mana rentang pada nilai sistem 16 bit itu minus 32768 sampai positif 32767. Di mana karena pada bagian 9 tadi yang sebelumnya sudah dinormalisasi pada rentang minus 1 sampai plus 1, maka sinyal terbentuk dikalikan dengan nilai sebanyak 32767, mana berfungsi agar amplitudo sinyal sesuai dengan rentang maksimum dari representasi 16 bit ini. Selanjutnya kita menggunakan perintah atau kode, di mana perintah ini digunakan untuk menyimpan sinyal yang telah diproses menjadi file audio atau WAV, di mana bisa dilihat pada bagian file ini yaitu sinyal digital dan sinyal high digital. Kata perintah audio rate ini berfungsi untuk menuliskan atau menyimpan data sinyal audio ke dalam sebuah file. Di mana dalam kode tersebut fungsi audio rate ini digunakan untuk menyimpan dua sinyal hasil pengolahan, yaitu sinyal low pass dan sinyal high pass. Dengan menggunakan fungsi ini, sinyal yang sebelumnya hanya ada di workspace, program MATLAB dapat simpan sebagai file audio sehingga dapat diputar kembali di komputer atau digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sebelum ditulis asam lah. Sebelum ditulis menggunakan audio write, digunakan fungsi double ini. Mana fungsi ini berfungsi untuk menggunakan tipe data sinyal dari INT16 tadi, yaitu menjadi double. Hal ini dilakukan karena MATLAB menyimpan audio menggunakan data bertipe double dengan rentang amplitudo minus 1 sampai positif 1. Oleh karena itu, sinyal sebelumnya sudah dikonversi ke bentuk INT16, dikembalikan lagi ke dalam bentuk double dan diskalakan lagi dengan cara membaginya dengan nilai 32767. Karena dengan proses ini, nilai amplitudo sinyal kembali pada rentang minus 1 sampai positif 1 sehingga dapat ditulis dengan benar oleh fungsi audio. Adapun hasil dari sinyal ini dapat kita dengarkan. Itu pertama kita dengar adalah low digital.
adalah sinyal high digital. Masuk pada bagian yang ke-11, yaitu frekuensi, dominan, low, dan high. Pada bagian 11 ini, yang mana programnya bertujuan untuk menentukan frekuensi domain dari sinyal low dan high. Frekuensi sekedar untuk mengingat, frekuensi dominan adalah frekuensi yang memiliki amplitudo terbesar pada spektrum frekuensi, hasil dari transformasi Fourier pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Mana dengan kata lain, frekuensi domain menunjukkan komponen frekuensi yang paling kuat atau paling berpengaruh pada sinyal tersebut. Berdasarkan tampilan layar yang saya berikan, di sini ada kata perintah atau codingan pertama pada baris pertama, yaitu ini. Di sini bisa dilihat pertama kodenya itu adalah garis melingkung ini. Garis melingkung ini biasa disebut dengan abaikan atau tidak digunakan. Adapun yang kode perintah lainnya yaitu IDX, low, max. Fungsi dari baris ini digunakan untuk fungsi dari max ini digunakan untuk mencari nilai amplitudo terbesar pada spektrum frekuensi sinyal low dari P1 low ini. Fungsi max sendiri yaitu menghasilkan dua keluaran, yaitu nilai maksimum dan indeks dari nilai tersebut. Namun pada kode ini ada yang seperti yang saya bilang tadi, ada kode atau simbol garis melingkung ini yang mana disebut dengan tidak digunakan atau diabaikan. Mana simbol ini berfungsi berarti nilai keluaran pertama itu diabaikan atau tidak digunakan, karena itu yang dibutuhkan hanya posisi atau indeks dari nilai maksimum tersebut. Adapun variabel indeks low max ini berfungsi untuk menyimpan indeks atau posisi dari amplitudo terbesar pada spektrum frekuensi sinyal low. Hal ini juga berlaku sama dengan high max, di mana dia berfungsi untuk mencari amplitudo terbesar dari spektrum frekuensi sinyal high. Selanjutnya pada bagian yang itu f-dom low, variabel f-dom low ini dia merupakan frekuensi dominan dari sinyal low, mana nilai ini diperoleh dengan mengambil elemen pada vektor frekuensi f-low sesuai dengan indeks maksimum yang telah dijelaskan pada atau didapatkan dari indeks low max ini. Sama halnya juga dengan f-low high, variabel ini menyimpan frekuensi dari sinyal. Bagian yang yaitu f-print f ini, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan teks dan nilai variabel ke layar dengan format tertentu. Seperti pada contoh. Di sini dapat dilihat ya untuk pada tiap-tiap frekuensi ya, tampilan dari itu. Yang pertama adalah sinyal digital yang merupakan judulnya, frekuensi dominan low dengan nilai 133,085 dan seterusnya, frekuensi dominan sinyal high, dan frekuensi. Itu kita akan masuk kepada bagian yang ke-12, yaitu grafik sinyal digital 16 bitnya, mana pada bagian 12 ini digunakan untuk menampilkan grafik sinyal hasil digital proses sebelumnya, yaitu sinyal low dan high dalam format digital 16 bit. Di sini kita menggunakan kata perintah figur, mana untuk membuka jendela grafik. Yang lalu ada subplot, yang mana subplot ini digunakan untuk membagi satu jendela grafik menjadi beberapa bagian. Di sini dapat dilihat ada subplot 2,1,1 dan subplot 2,1,2. Apa maksudnya? Subplot ini angka-angka pada subplot ini yang pertama menunjukkan yang pertama itu yang nomor 2 menunjukkan jumlah baris grafik, lalu yang satu tengah ini menunjukkan jumlah kolom grafik, lalu yang terakhir adalah menunjukkan posisi grafik pertama. Sehingga jadi subplot ini berarti grafik pertama akan tempatkan di bagian atas dari jendela grafik.
sama halnya dengan yang support 2,21 ini, dia membuat bedanya yang karena dia menggunakan angka 2 yang terakhir, yaitu menggunakan posisi grafik kedua. Adapun plot yaitu TK kalau digital dan KH digital. Ini maksudnya ini pertama tuh plot, kata perintah plotnya ini digunakan untuk menggambar grafik terhadap waktunya. Mana variabel TK ini merupakan vektor waktu yang sebelumnya dibuat berdasarkan frekuensi sampling pada penjelasan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau digital atau high digital ini adalah sinyal hasil low pass filter dan high filter yang sudah dikonversi menjadi format digital. Adapun kata perintah yang lainnya itu title, yaitu kata perintah digunakan untuk menampilkan judul dari grafiknya. Dan X label merupakan X label dan Y label merupakan keterangan untuk waktu yang pada bagian X dan amplitudo untuk pada bagian Y-nya.